Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Pratama dengan NIM 20201311011001. Di sini saya akan menjelaskan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka konsep aktual akuntansi, yaitu suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri dari sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah pada tahun 2022. KDP PPLKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Asas-asas transaksi syariah. Asas-asas transaksi syariah yaitu pertama ada asas persaudaraan atau ukhuwah. Prinsip ini didasarkan atas satu, prinsip saling mengenal atau ta'aruf, dua, saling memahami atau tafahum, ketiga, saling menolong atau ta'awun, yang keempat, saling menjamin atau takaful, yang kelima, saling bersinergi, dan yang keenam, saling beraliansi atau tahaful. Asas keadilan atau adalah realisasi prinsip ini adalah melarang adanya unsur yang pertama dari riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis. Yang kedua ada kezoliman baik terhadap kepada diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Yang ketiga ada judi atau bersikap spekulatif atau masyir dan tidak berhubungan dengan produktivitas. Yang keempat unsur ketidakjelasan atau goror, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Yang kelima ada haram, segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam barang, jasa, ataupun aktivitas operasional terkait. Ketiga ada asas kemaslahatan atau maslahah. Kemaslahatan atau maslahah adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu ada halal atau patuh terhadap ketentuan syariah, dan toib, membawa kebaikan dan bermanfaat. Yang kelima ada asas keseimbangan atau tawazun. Keseimbangan atau tawazun yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek permanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya memperhatikan kepentingan pemilik semata, tetapi memperhatikan kepentingan semua pihak sehingga dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi tersebut. Yang kelima ada asas universalisme atau syumuliyah. Universalisme syumuliyah atau di mana esensinya dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, ada prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman. Selanjutnya ada tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur goror. Selanjutnya tidak mengandung unsur haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Lalu tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau negosiasi maupun melalui rekayasa penawaran, ihtikar, dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Pengguna laporan keuangan syariah. Yang pertama, ada investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua, ada pemilik dana core. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Yang keempat, ada pemilik dana titipan. Yang kelima, ada pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keenam, pengawas syariah. Yang ketujuh, ada karyawan. Yang ke-8 ada pemasok dan mitra usaha lainnya. Yang ke-9 ada pelanggan. Ke-10 pemerintah dan serta lembaga-lembaganya. Yang ke-11 ada masyarakat. Tujuan kerangka dasar syariah. Yang pertama, tujuan dari kerangka dasar syariah adalah penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, ada penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, ada auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Keempat, ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar keuangan syariah. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, ada informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah bila ada informasi aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang keempat, ada informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban obligation fungsi sosial entitas syariah. Bentuk laporan keuangan syariah. Pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai neraca. Lalu, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. Lalu ada informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Yang terakhir, catatan dan skedul tambahan. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah. Yang pertama ada dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Kan tetapi,
Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha tidaklah menggunakan dasar akrual, melainkan menggunakan dasar kas. Dalam pembagian hasil usaha, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah laba bruto. Yang kedua, dari asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah ada kelangsungan usaha. Laporan kelangsungan keuangan biasanya disusun atas dasar atau asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga andal, dan yang keempat dapat diperbandingkan. Pertama ada dapat dipahami. Maksud karakteristik dapat dipahami adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah ada relevan. Maksud karakteristik relevan adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah yang ketiga ada andal. Andal adalah informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat ada dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut. Antar periode entitas syariah yang sama dengan entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain. Unsur laporan keuangan. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah.
Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam entitas syariah dengan beberapa cara. Misalnya, digunakan sendiri maupun bersama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah, dipertukarkan dengan aset lain yang diperlukan, lalu digunakan untuk menyelesaikan kewajiban atau dibagikan kepada para pemilik entitas syariah. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, serta konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. Yang ketiga ada dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Contoh dana syirkah temporer adalah dana dari pembiayaan mudharabah mutalaqah. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, 3 masyarakat, dan akun lain yang sejenisnya. Unsur laporan keuangan yang keempat ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba, dan penyisihan saldo laba. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran laba. Yang pertama ada penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal laba dan penyisian saldo laba. Yang kedua, dari unsur yang berkaitan dengan pengukuran laba ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran laba yang ketiga ada hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi selama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah. Oleh karena itu,
Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban ketika untung atau pendapatan ketika rugi. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran laba yang keempat ada zakat. Zakat adalah besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat. Pembahasan tentang zakat entitas syariah sangat terbatas dalam KDPP LKS. Aspek zakat hanya muncul pada bahasan tentang laporan dana zakat yang dikelola oleh entitas syariah sebagai amil zakat. Dalam literatur akuntansi syariah, kepatuhan entitas syariah dalam menghitung dan membayar zakat merupakan salah satu bentuk kepatuhan entitas tersebut pada syariah Islam. Dengan demikian, dengan adanya kebutuhan untuk mengevaluasi kepatuhan bank syariah dalam penghitungan dan pembayaran zakat, semestinya rekening zakat yang harus dikeluarkan oleh bank syariah merupakan rekening utama yang mesti muncul dalam laporan laba rugi bank syariah. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan yang pertama ada pengakuan aset, yang kedua ada pengakuan kewajiban, yang ketiga ada pengakuan dana syirkah temporer, yang keempat ada pengakuan penghasilan, dan yang kelima ada pengakuan beban. Pertama, pengakuan aset. Pengakuan aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah
setelah periode akuntansi berjalan. Yang kedua ada pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban. Sekarang, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Yang ketiga, ada pengakuan dana syirkah temporer. Pengakuan dana syirkah temporer dalam neraca hanya dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Jumlah dana syirkah temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dan dari investasinya. Yang keempat ada pengakuan penghasilan. Pengakuan penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Kriteria yang ditetapkan dalam pengakuan penghasilan adalah penghasilan tersebut telah diperoleh. Prosedur ini dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur secara andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup. Yang kelima, ada pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Prinsip ini biasanya disebut dengan pengaitan biaya dengan pendapatan atau matching cost with revenue. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari 3 alternatif, yaitu biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain, seperti pada penilaian persediaan
yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi neto. Sedang akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar atau fair value. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.